Halo bro, welcome to Rich. Gimana bro? Ya, jadi kemarin kan dengar-dengar habis nonton Indonesia Open Super 1000. Nah, menurutnya Bang Rich nih, gimana sih sekarang di Indonesia Open Super 1000 dari sisi penontonnya, antusiasmenya seperti apa sih? Mungkin bisa dibagikan nih ke Sobat Rich. Oke ya. Jadi tentang Indonesian Open ya. Jadi ya sobat Rich ya. Jadi saya akan share pengalaman saya untuk di Indonesia Open 2024 ini. Jadi dimulai dari pertama kali saya turun untuk sampai di Indonesia Open. Memang dari euforia sendiri dari depan itu tidak semeriah di tahun-tahun sebelumnya. Karena di tahun-tahun sebelumnya memang saya sudah menonton. Nah, di tahun 2024 ini menurut saya untuk audiensnya atau pengunjungnya itu tak seramai seperti biasanya. Padahal saya itu datang di perempat final ya, di mana hari Jumat ya kan. Perempat final itu kan biasanya antusiasnya banyak karena dari penonton pun atau pembeli untuk menonton Indonesian Open itu banyak diuntungkan karena selain harganya memang lebih murah daripada hari misalkan semifinal atau final, dan yang kita dapat menyaksikan pertandingan lebih banyak lagi seperti itu ya kan. Jadi memang euforianya menurun, mungkin bisa jadi ya, kalau menurut saya sih bisa dipastikan itu juga karena harga tiket yang menaik drastis dari tahun ke tahun seperti itu. Jadi apalagi ya bisa dilihat secara data, prestasi dari Indonesia tidak sebaik dari tahun-tahun lalu. Jadi tahun ini sampai kemarin aja prestasinya malah yang melaju ke semifinal adalah Sabareza seperti itu, gitu Minris. Oh iya, Para BL pasti kejutan, bener nggak Sobat Rich ya kan? Karena dimana itu non platnas ya kan, tapi malah yang masuk ke babak semifinal malah yang non platnas ya kan, bukan yang platnas. Jadi dari segi sabarnya itu ya, sabar maksudnya kesabarannya itu bagus sekali ya kan. Dan Rezanya juga bisa lebih baik terus performanya dari waktu ke waktu, karena saya juga pernah melihat dia Sabar dan Reza di Super 100 di Surabaya seperti itu. Sekarang jauh lebih baik lagi. nah kalau melihat dari kemarin di Indonesia Open ini kan juga kita menjadi salah satu level yang bisa dibilang cukup tinggi, level Super 1000 ya. Nah ini kan di sana banyak sekali merchandise, kemudian ada games-games seperti itu. Nah menurutnya Minris, apa sih yang menarik dan apa yang kira-kira perlu diperbarui ini? Oke, menarik dan diperbarui ya. Jadi kalau menarik itu memang ada beberapa games. Contohnya ini baju ya kan. Baju ini saya juga memenangkan games lah ya. Maksudnya ada challenge di sana. Akhirnya kita dapat baju ini untuk support Indonesia kepada Olimpiade Paris 2024. Oke. Lalu ada merchandise tentunya langganan, ada Yonex di sana kan. Nah ini waistbag yang saya pakai ini murah banget, nggak sampai 100.000 bisa dapat waistbag merek Yonex ya. Menurut saya sih ini rekomen sih ya nggak sih bro, rekomen banget kan. Coba komen di bawah sobat ya kan? Ya. Tapi itu ori ya Minris? Original, ori ya, pasti original gitu bro ya kan. Tapi kalau saya sih rekomen banget sih untuk teman-teman yang mau beli merchandise di Indonesian Open 2024. ya. Kenapa Minris? Apa? Kenapa kok rekomen tapi ketawa nih? Gak apa-apa, jadi gini, saya pokoknya mau saran aja ya buat teman-teman yang mau beli merchandise itu bisa dilihat bener-bener speknya ya kan. Speknya ya kan, misalkan mau beli ini ya, ini kan kalau cuma tas mah ya udah dilihat aja ya kan. Kalau misalkan mau beli sepatu jangan sampai salah ukuran ya kan, salah tipe bermain. Beli raket juga ya kan, jangan sampai misalkan pemain depan beli raket pemain belakang misalkan kayak gitu ya kan. Jadi jangan sampai ada salah, nanti kalau salah beli ya agak repot juga gitu. Itu saran saya aja sih. Dan itu mungkin nanti ini ya Minris ya, kita ada review nanti Sobat Rich. Jadi ada salah satu bahasan di Ricindo Creator nantinya terkait dengan tipe-tipe memilih raket. Ya betul, karena saya sendiri punya raket. Ya. Jadi
Ini jadi mengingatkan mengingatkan Bang Rich ini ya, karena raketnya banyak sekali Sobat Rich. Jadi rencana mau udah kebayang tuh mau review mana saja gitu. Yang pasti saya spill raketnya Rian Ardianto. Dan juga si Fikri. Nah, siap. Itu juga. Nah, Sobat Rich, terus Bang Rich kemarin kan sudah ke sana, terus juga melihat gitu ya, merchandise-nya banyak dijual dan juga harganya terjangkau seperti itu. Tapi kok yang harus di-up ya tadi ya? Iya, dan di kursi penonton gimana tuh Bang Rich? Kayaknya di kategori 1, kategori 2 ini di quarter final tuh hampir bisa dibilang kosong ya, Bang Rich. Nah, itu menurutnya Bang Rich apa yang melandasi kekosongan kursi itu, sedangkan sold out ya? Udah ya di ini. Nah, itu tanda tanya nggak sih Bang Rich? Ya, pokoknya gini, Sobat Rich ya, pokoknya gini. Memang harganya semakin dari tahun ke tahun semakin mahal. Mungkin itu yang membuat teman-teman itu akhirnya, wah, saya mau nonton, saya ini badminton lovers, tapi kok harganya itu tidak affordable gitu loh untuk kita, ya kan? Iya. Juga gimana? Terus sekarang pemilihan dari apa, Sobat Rich, dari waktu, ya kan? Saya mau ikut pre-sale nih misalkan, tapi kepikiran kan kita kan, wah bakal ada pemain Indonesia nggak, ya kan? Akhirnya kita ragu. Nah, mungkin dari ragu-ragu sudah ragu, harganya mahal, ya kan? Akhirnya mungkin itu yang membuat kosong. Tapi kalau banyak yang kosong tapi sold out, nah itu Pinterest jangan mancing-mancing saya nggak bisa jawab. Nah, kalau untuk improvement sendiri, ya tadi Pinterest tanya kan, improvement sendiri apa? Mungkin dari improvement sendiri mungkin bisa dibuat banyak gimmick-gimmick lah, atau yang bisa kita sebut kalau misalkan ada event-event seperti itu adalah games, ya kan? Gamesnya diperbanyak. Kalau kita kemarin sih jujur waktu kita ke sana, padahal kan itu mau saat-saat pemain Indonesia bermain, ya kan, seperti Sambar dan Fikri, bener nggak? Kita kan sore ke sana, berarti kan harusnya penonton masih banyak kan, tapi games itu kita kurang lihat, bener ya, Minrich ya, tidak seperti tahun kemarin kan itu kan euforianya tinggi, jadi gamesnya banyak. Mungkin juga gini, waktu tahun lalu ada ya Fajarian atau Bagas Fikri mungkin didatengin ke booth yang mana, ya kan, akhirnya itu bisa menarik perhatian. Ya, dan itu juga terjadi di Indonesia Open Super 1000 sekarang ya, Bang Rich ya. Dimana kayak Lo Can You kemarin juga sempat diundang gitu. Nah, tapi memang mungkin yang dimaksud Bang Rich ini lebih kayak ini juga ya, Bang Rich, tatanan dan tatanan mainnya mungkin ya. Jadi kalau pemain Indonesia yang memang sudah pasti sebagai tuan rumah rame yang mendukung, jangan ditaruh di partai-partai paling depan ya. Jam kerja seperti itu mungkin. Jam kerja, betul. Apalagi kan kemarin kan hari Kamis, ya kan, Jan Gloria kan melawan Seo Senjai dan Cayujung, ya kan. Itu kan kejutan sekali, ya kan. Tapi kenapa kok di pertandingan selanjutnya kenapa kok ditaruh di awal? Padahal sebenarnya itu kan kalau kejutan berarti ditunggu-tunggu nih, ya kan, yang tadinya nggak mau nonton pasti langsung datang, ya kan, nggak tahu cari tiket di mana aja, nonton aja, ya kan, mengusahakan lah, ya kan. Jadi tapi kok malah di pagi hari di awal pembukaan event yang dimana itu adalah jam kerja, padahal kalau ditaruh di malam orang-orang pulang kerja ya pasti lebih ramai, otomatis pendukung dari pemain Indonesia otomatis lebih efektif lagi atau lebih meriah lagi untuk mendukung Indonesia menjadi juara, seperti itu sih. Nah, terus apa nih harapan Minrich ya? Ini mungkin terakhir nih dari kita. Apa harapan Minrich untuk badminton Indonesia, khususnya di Indonesia Open? Harapan Minrich ataupun Bang Rich seperti apa nih untuk Indonesia Open? Mungkin yang harapan kita Rich Sport jangan itu dia. Ya ada fansnya ya tadi ya. Kan? Cuma kalau di India banyak klakson, benar kan? Ya kan? Ada fansnya itu ya tadi ya. Bang Rich ya. Juara, harapan kita terdekat. Nah, lalu ya kalau kita sih harapannya ke depannya ya dari segala sektor lah, mungkin dari PBSI sendiri ya diperbaiki. Walaupun kita kan bagus, semakin bagus, atau tidak bagus jadi bagus, ya kan, diperbaiki terus, manajemennya semuanya, kepelatihannya diperbaiki terus.
prestasinya semoga bisa lebih mengharumkan Indonesia lagi seperti di tahun-tahun sebelumnya, ya kan? Seperti zamannya mungkin bisa jadi Minions atau The Daddies, itu kan kita kan seneng banget ya melihat mereka itu secara konsisten bisa menang melawan negara-negara lain seperti itu. Lalu mungkin dari event-event ya, kalau memang kemarin misalkan alasannya betul Istora sepi karena tiket, ya mungkin tiketnya ya jadi itu aja diturunkan harganya, ya kan, supaya kita bisa support teman-teman yang lain, misalkan ada kendala dari finansial ya kita bisa support karena harganya tiketnya lebih murah, jadi lebih rame kayak gitu bro, ya kan. Sama games-gamesnya diperbaikin lah, diperbanyak lah kayak gitu. Oke, thank you Bang Rich untuk sharingnya. Sukses terus badminton Indonesia. Tagline-nya apa Bang Rich? Menang di Olimpiade Paris 2024.